kasih, alam takkan menjadi guru dan didikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Berkembang Jadi Guru. Kali ini saya akan mengevaluasi 3 orang mahasiswa lagi. Mahasiswa yang akan saya evaluasi kali ini, yang pertama nanti saya akan evaluasi idealis ya. Yang kedua nanti saya akan evaluasi Juliman Syukur. Yang ketiga Winda Zebua. Ini masih berkaitan dengan materi implementasi 8 keterampilan dasar mengajar, dan mahasiswa saya arahkan untuk mempraktekkannya atau mengimplementasikannya di rumah itu cukup dengan 3 keterampilan dasar mengajar. Jadi mahasiswa dari 8 boleh memilih 3 keterampilan dasar mengajar. Baik, yang ketiga saya akan mengevaluasi praktik mengajar yang dilakukan oleh Winda Zebua ya. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menyajikan keterampilan dasar mengajar seorang guru. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Winda Kurniawati Zebua, NIM 19606068, semester 2, mahasiswa aktif Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sosiologi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pelajarannya, siapa yang mau berdoa? Natalia, Ibu. Oke, silakan datang. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, Ibu akan absen ya. Nata, Hadir Bu. Sandi, Hadir Bu. Juliman, Hadir Bu. Niki, hadir Bu. Hadir semua ya hari Iya, ini. Bu. Iya Bu. Baik. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai apa itu sosiologi atau pengertian dari sosiologi. Dari yang Ibu jelaskan minggu lalu, siapa yang bisa menjelaskan ulang? Saya Bu. Ya, silakan Sandi. Jadi sosiologi adalah mempelajari tentang hubungan yang terjadi atau interaksi dengan dalam masyarakat. Contohnya seperti hubungan individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Baik, terima kasih Sandi. Ibu akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai perbedaan antara paguyuban dan pertembayan. Sebelum Ibu mau menjelaskan, ada yang pernah dengar paguyuban dan pertembayan? Tidak Bu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai paguyuban dan pertembayan. Pertama dulu paguyuban. Nah, paguyuban itu adalah bentuk kehidupan bersama yang anggota diikat oleh hubungan batin dan murni seperti keluarga dan kekerabatan. Sedangkan pertembayan itu adalah sistem sosial yang dibentuk atas adanya persamaan kepentingan. Misalnya itu perdagangan atau organisasi. Nah, dari contoh-contohnya tadi, dari paguyuban dulu, saya akan menjelaskan contoh dari paguyuban mengenai keluarga. Nah, di dalam keluarga itu memiliki hubungan yang erat. Misalnya, kamu Sandi, punya saudara kandungnya adalah Nata. Jadi
Jadi mereka memiliki hubungan atau yang batin atau yang murni. Sedangkan dari contoh mengenai pertembayan tadi, mengenai perdagangan seperti yang ada di pekan kan. Biasanya kalau di kampung itu ada yang namanya pekan. Nah, di pekan itu ada perdagangan. Orang dari desa yang satu atau desa yang lain. Nah, di situ mereka melakukan tugas masing-masing atau profesi masing-masing. Mereka berdagang. Nah, berarti mereka tidak dinyatakan paguyuban karena mereka tidak memiliki hubungan batin. Mereka tidak saling kenal, namun mereka ada di tempat itu karena silakan. Karena ada kepentingan. Begitulah mengenai perbedaan antara paguyuban dan pertembayan. Dari yang Ibu jelaskan bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, karena sudah dipahami, berarti kalau saya bertanya pasti kalian mengerti kan? Oke. Dari yang Ibu berikan tadi contoh mengenai pertembayan, salah satu contohnya tadi mengenai perdagangan atau organisasi. Nah, saya mau bertanya kepada anak kami, Juliman Syukur Bayak. Dari contoh pertembayan selain dari contoh yang saya Ibu berikan tadi, apakah ada contoh lain yang Juli bisa jelaskan? Oke, silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan, dan seperti yang telah Ibu jelaskan bahwa apa contoh lain selain yang Ibu katakan tentang apa itu pertembayan. Contohnya kepentingan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang satu. Dalam hal ini adanya hubungan yang khusus berkepentingan, bukan adanya keterkaitan darah atau apa itu. Yang penting cuma ada faktor kepentingan, di mana OSIS SMA Negeri 1 Lewa mengadakan hubungan dengan OSIS SMA 2 Zabur. Dalam hal ini, ketika hubungan tersebut terlaksana, maka itulah yang disebut dengan pertembayan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari anak kami Juliman. Apakah dari yang lain bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ada tambahan? Tidak, Bu. Oke, berarti sudah dimengerti ya? Iya, terima kasih. Baik, untuk pelajaran hari ini cukup saja ya. Dan minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Ya, Bu. Ada mata pelajaran selanjutnya? Ada Ibu. Mata pelajaran apa? Matematika, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Itulah tadi penampilan praktik mengajar Winda Zulhua yang sudah dilakukannya di dalam video tersebut ya. Kita bisa melihat tadi ada beberapa keterampilan dasar yang sudah ditampilkan oleh Winda. Yang ingin saya evaluasi terlebih dulu, yang pertama tadi adalah keterampilan membuka pelajaran. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Winda Zulhua ini adalah bentuk penyempurnaan yang tidak dilakukan oleh teman-temannya seperti Idealis dan Juliman pada praktek mengajar mereka, terutama dalam hal review ya. Jadi Winda sudah tepat meletakkan review itu pada bagian membuka pelajaran ya, bukan lagi pada bagian variasi atau pada bagian keterampilan dasar bertanya atau menjelaskan. Jadi sudah tepat letakkan itu, mereview itu pada kegiatan membuka pembelajaran. Kemudian tadi juga sudah dilakukan
lebih dahulu dengan berdoa, kemudian make absensi kelas, ya itu hal-hal standar yang biasa dilakukan. Nah, seperti yang saya bilang tadi juga, Winda harus explore lagi ya, apa sih kegiatan membuka yang bisa saya lakukan lagi, ya. Kemudian dalam hal keterampilan menjelaskan, ya, dari apa yang sudah ditampilkan oleh Winda tadi, saya lihat Winda cukup banyak terpaku kepada sumber belajar, itu yang ada di laptopnya. Jadi lebih banyak membaca daripada menjelaskan gitu ya. Itu perlu Winda tingkatkan lagi. Intinya sebelum kita mengajar itu, kalau kita ngajarnya pagi, ya usahakan sebelum mengajar itu waktu subuhnya atau malam sebelumnya itu kita pelajari itu. Kita tulis poin-poin ya. Poin-poin misalnya tentang perbedaan paten bayam dengan paguyuban tadi. Paguyuban, buat tabelnya. Ini ciri-ciri paguyuban. Ini ciri-ciri paten bayam. Ya, jadi tidak harus banyak sumber. Kita buat poin-poin aja ya, seperti poin itu. Jadi kita melihat laptop itu hanya sekali-sekali. Dan keterampilan menjelaskan itu memang saya kritik, menjelaskan tadi Winda hanya banyak secara verbal ya klasik, tidak ada saya lihat inovasi di sana. Nah, jadi coba cari lagi, searching di internet gimana sih cara menjelaskan yang out of the box, cara menjelaskan yang inovatif itu hingga kelasnya bisa aktif gitu ya, dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Oke, itu dalam hal menjelaskan. Kemudian tadi saya lihat Winda menuliskan di sana keterampilan dasar mengajar, mengelola kelas. Namun yang Winda tampilkan itu adalah tanya jawab. Ya, apakah benar tanya jawab itu merupakan contoh dari mengelola kelas? Lalu, apa contoh dari menjelaskan? Apakah tanya jawab itu tidak merupakan contoh dari menjelaskan? Atau tidakkah tanya jawab itu merupakan bagian dari keterampilan mengadakan variasi ya dalam hal metode pembelajaran, ya? Ada dalam diskusi, ceramah, tanya jawab, kuis dan lain sebagainya. Ya, mengelola kelas itu adalah misalnya contohnya begini, mengelola kelas yang sederhananya saja, yang mungkin sudah dari dulu dilakukan. Ketika ada siswa ribut, pasti guru menegur ya, mendiamkan atau menasihati. Nah, itu mengelola kelas. Bagaimana supaya kelas itu terfokus kepada peserta didik itu bisa fokus kepada penjelasan guru, kondisi kelas itu bisa kondusif, tidak ribut, tidak banyak ada yang bergosip, ada yang main handphone dan lain sebagainya gitu. Kemudian tadi setelah mengelola kelas, Winda melakukan keterampilan menutup pembelajaran. Tadi saya lihat Winda cuma setelah menjelaskan langsung ditutup ya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kemudian Winda sudah bersiap-siap dengan tasnya dan lain sebagainya, dan menanyakan setelah ini belajar dengan siapa. Itu bukan kegiatan menutup. Itu sebenarnya tidak termasuk dalam kegiatan menutup. Itu bahkan tidak dilakukan itu pun tidak apa-apa. Kembali lagi dalam kegiatan menutup ini, sama seperti yang dua mahasiswa sebelumnya, tidak ada kegiatan menyimpulkan materi bersama peserta didik. Ingat ya, kata kuncinya bersama peserta didik. Jadi bukan yang menyimpulkan itu guru. Ya, kalau bersama berarti boleh itu dalam metode tanya jawab, apalagi metodenya yang bisa dilakukan dengan kuis ya, dan lain sebagainya yang bisa dilakukan. Pokoknya bersama mahasiswa melibatnya,
buatnya bersama siswa, jadi dengan melibatkan mereka. Ya, jadi saya rasa itu untuk yang lain sebagainya itu boleh juga didengar apa tadi kritik dan saran saya terhadap teman-temannya sebelumnya, termasuk juga yang 3 orang yang sudah saya evaluasi juga beberapa hari sebelumnya ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, jika ada kritik dan saran, saya sangat terbuka dengan hal tersebut. Moni atau juga mungkin Bapak Ibu atau mahasiswa-mahasiswa atau setiap orang yang menonton video ini boleh buat kritik dan sarannya di kolom komentar, sehingga saya juga dalam memberikan materi ini bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin ada referensi-referensi atau mungkin ada arahan-arahan saya yang kurang tepat ya. Nah, jadi begitu. Intinya Moni tetap semangat terus, belajar terus ya. Jangan takut pada kritik ya. Jangan lemah karena dikritik ya, jadikan kritik itu untuk membangun kita menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Nabi edukasi alam tak kembang.